Saat ini kita sedang harap-harap cemas menunggu gebrakan ekonomi oleh Presiden Prabowo sepulang dari lawatannya ke luar negeri. Kita tahu Presiden mengusung visi yang cukup ambisius, seperti pertumbuhan ekonomi 8%, investasi pembangunan sumber daya manusia, penghapusan kemiskinan, swasembada pangan 2028, membangun 3 juta rumah, hingga penyediaan jutaan lapangan kerja. Banyak pihak yang meragukan jika pemerintah mampu mencapai target itu, termasuk IMF. Lembaga itu meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di level 5,1% hingga 2029 nanti. Namun lepas dari itu, visi besar memang butuh keberanian besar. Sejak dilantik, sekurangnya sudah ada 2 gebrakan yang dilakukan Presiden, yaitu program makan siang bergizi dan pengampunan kredit bagi petani, nelayan, UMKM. Kita tahu program makan siang bergizi tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab negara menyiapkan generasi tangguh di masa depan, tetapi juga menjadi jalan mentransformasi ekonomi yang berkeadilan. Satu sisi program ini memang akan menjadi beban tambahan bagi APBN, namun di sisi lain ini akan menghidupkan siklus perekonomian pedesaan dan petani lokal untuk menyiapkan bahan pangan yang inklusif, termasuk upaya meningkatkan produktivitas susu dan daging dalam negeri. Begitu pula dengan pengampunan utang kredit bagi petani nelayan UMKM. Ini akan menjadi intervensi negara membebaskan rakyat dari lingkaran kemiskinan. Mereka yang selama ini menderita oleh beban utang yang macet bisa bangkit kembali mengembangkan usaha. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Pak Prabowo punya beban berat untuk mewujudkan visi besarnya. Begitu juga dilema untuk menyiapkan anggaran yang tak sedikit, mungkin dengan menaikkan pajak atau mencari tambahan utang luar negeri. Tapi kita harus beri dukungan moral kepadanya bahwa jalan ekonomi kerakyatan yang ia pegang adalah jalan yang benar. Kita harus dukung Pak Prabowo untuk berani membuat langkah radikal dalam mencari sumber-sumber pendanaan yang baru. Reformasi birokrasi tak boleh setengah-setengah, termasuk reformasi lembaga penegak hukum. Kekuatan KPK harus dipulihkan karena itu alat kita untuk mencegah kebocoran uang negara. Salam dari kami, kader Partai Demokrat.